Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lur, pada video kali ini di sini saya mencoba untuk membahas tentang keterkaitan KDM gitu, Kang Deddy Mulyadi, dengan sosok budak Angon yang diceritakan di Uga Wangsit Siliwangi. Nah, jadi buat dulur semua yang belum tahu, Uga Wangsit Siliwangi itu adalah semacam manuskrip gitu atau tulisan yang menceritakan gitu ya tentang perjalanan Nusantara gitu dari sejak dulu sampai dengan sekarang. Ya, jadi semacam apa ya, mungkin bisa dikatakan prediksi ya, semacam prediksi gitu dari Prabu Siliwangi tentang perjalanan Nusantara ini dari sejak dulu sampai dengan ke masa depan ya, berarti mungkin sekarang lah ya. Dan memang ada beberapa poin dari Uga Wangsit Siliwangi ini yang sesuai dengan kenyataan. Jadi memang kita tidak bisa mengenyampingkan. Kalau kita bicaranya ini adalah, wah nggak boleh gitu mempercayai sebuah prediksi gitu kan. Nah, kita tidak juga menjadikan ini semacam acuan utama, akan tetapi nggak ada salahnya kalau kita menjadikan ini sebagai bentuk analisa gitu ya, untuk bagaimana Nusantara ini bisa mencapai kejayaan gitu. Nah, lalu apa sih gitu kira-kira hubungannya dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi di ranah politik? Nah, kita tahu betul gitu bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu memiliki semacam prinsip yang dia itu tidak memiliki kepentingan apapun gitu di dalam prinsipnya itu gitu. Nah, lalu kemudian ketika kita melihat di Uga Wangsit Siliwangi, di situ disebutkan jika Nusantara gitu akan kembali berjaya ketika ada sosok budak Angon, dalam bahasa Indonesia itu artinya anak gembala, yang dia ini membawa semacam angin segar gitulah buat Nusantara, yang dipercaya bisa untuk membawa kejayaan kembali di Nusantara. Nah, lalu kita coba bahas gitu secara mendalam dari sisi sudut pandang orang awam, dengan berbekalkan dari manuskrip Uga Wangsit Siliwangi ini. Sosok anak gembala yang diceritakan itu adalah orang yang selalu mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Lalu apa kecocokannya dengan sosok KDM? Ya, kita lihat KDM ini semenjak dia itu dari mulai dia menjabat sebagai anggota DPRD, kemudian menjadi wakil bupati, lalu jadi bupati 2 periode, kemudian jadi anggota DPR RI, apa yang dilakukannya itu selalu merujuk kepada kepentingan masyarakat. Sebenarnya ada 2 sosok yang diceritakan di Uga Wangsit Siliwangi, yakni satu, budak Angon, dan yang kedua adalah pria berjanggut. Nah, pria berjanggut ini diyakini adalah sosok dari keturunan Raden Kian Santang, yakni putra mahkota dari Prabu Siliwangi, yang memeluk agama Islam dan sangat berpegang erat kepada tauhid. Kemungkinan besar 2 sosok ini adalah presiden dan wakil presiden yang kedepannya diharapkan mampu membawa Nusantara kepada kejayaan. Jadi diceritakan di Uga Wangsit Siliwangi ini bahwasannya ketika sebelum menghilang gitu, Prabu Siliwangi itu menuliskan manuskrip ini, memerintahkan kepada rakyatnya untuk mereka yang ingin mendekat dengan penguasa yang saat itu sedang berjaya, ini Majapahit gitu kan, silakan pergi ke timur. Kemudian buat pengikutnya yang lain silakan pergi ke utara, yang di sana itu hanya padang ilalang. Suatu saat kalian akan kedatangan tamu, tapi tamunya nyusahin gitu kan. Kemudian yang tetap berpegang teguh gitu kan, kepadaku ikutlah ke selatan, dan yang tidak ikut siapa-siapa silakan ke barat. Nah, diyakini yang ke barat ini adalah dari suku Baduy yang masih memegang teguh agama asli orang Sunda, yakni Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu artinya Sunda yang awal mula gitu ya. Lalu apa hubungannya dengan Nusantara? Sebenarnya Sunda dengan Nusantara itu sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan relatif banyak kesamaan. Pertama, jauh sebelum adanya Indonesia itu ada namanya Sundaland, dan ini sudah diakui oleh banyak penelitian gitu kan. Nah, Sundaland itu terdiri dari mana? Dari Pulau Jawa, kemudian Kalimantan, Sumatera, kemudian Semenanjung Malaya, Malaysia, termasuk Filipina, bahkan sampai ke Thailand gitu. Nah, inilah cikal bakal Nusantara. Kemudian seiring berjalannya waktu, negara yang kaya ini akhirnya acak-acakan gitu karena dipimpin oleh pemimpin yang tamak, yang rakus, yang salah dalam mengelola Nusantara gitu, negara. Nah, akhirnya ini acak-acakan.
Kalau kita melihat situasi yang saat ini, sepertinya kemunculan budak Angon dan pria berjanggut ini sudah tidak akan lama. Karena sudah banyak kerusakan-kerusakan yang timbul akibat keserakahan dari pemimpin gitu ya. Nah, pemimpin yang disebutkan oleh Prabu Siliwangi ini cuma ngacak-ngacak doang gitu, cuma ngerusak doang gitu Lur. Nah lalu apa korelasi dan hubungan antara budak Angon dengan Kang Deddy Mulyadi? Budak Angon ini diyakini memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Dia itu tidak memiliki kepentingan apapun kecuali masyarakat, dan banyak kesamaan gitu antara Prabu Siliwangi dengan KDM. Contoh, Prabu Siliwangi itu nggak mau rakyatnya sengsara gitu kan. Nah, itu disebutkan dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwasanya aku malu jadi raja kalau kalian tuh kelaparan. Ini pun sering banget diucapkan oleh KDM. Ya, KDM tuh sering mengatakan kepada peminta-minta bahwasanya selagi saya jadi gubernur, jangan ada yang minta-minta di jalan. Ya, dia memiliki semacam sudut pandang yang sama gitu antara Prabu Siliwangi dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya sekali lagi kami mohon maaf jika ini berlebihan bagi beberapa pihak, tapi ini adalah sudut pandang kami sebagai masyarakat awam yang ya sedikit banyak kami melihat dan menilai gitu ya. Lalu kita melihat perjalanan politik dari Kang Deddy Mulyadi ini sangat konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat gitu. Dan di Jawa Barat sendiri ketika beliau menjadi seorang gubernur, beliau itu menetapkan jika kantornya nggak cuma di Bandung, nggak cuma di satu titik. Beliau memiliki 5 wilayah yang beliau itu harus nyambangin satu persatu gitu. Nah, dan dinisbatkan oleh beliau, dinobatkan jika ini disebut dengan pembangunan kewilayahan. Dan ini kan sangat baik gitu ya. Itu satu. Kemudian dari sisi kepintaran, karena gini, budak Angon ini dipercaya dia itu yang diangon bukan domba, bukan sapi, bukan pula banteng, tapi ranting pohon. Nah, ranting pohon ini diyakini sebagai simbol ilmu pengetahuan. Dan kita tahu betul bahwasanya KDM ini sangat pintar, bicaranya pintar. Coba aja dulu perhatiin di setiap kesempatan apapun ketika diwawancara oleh wartawan gitu ya, beliau itu selalu bisa menjawab dengan sangat-sangat smart lah gitu. Ya, nggak ada ya bahasanya itu yang ya dia menjawabnya dengan nggak tahu, nggak ada gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu selalu benar-benar straight to the point gitu. Nah, inilah kenapa kami bisa beranikan diri untuk menyatakan bahwasanya KDM ini adalah sosok yang mewakili gitu ya dari budak Angon ini gitu. Ya mudah-mudahan saja prediksi kami ini benar gitu. Karena kita lihat Nusantara saat ini tuh udah acak-acakan, parah Lur gitu. Di mana-mana itu kerusakan, ya Allah luar biasa. Dan kita lihat juga bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini sering difitnah gitu. Ya kalau dulu perhatiin dari dulu difitnah musyrik lah, difitnah ngacak-ngacak Islam lah. Padahal KDM itu orang yang tauhidnya paling oke. Bener loh, karena gini loh, orang yang tauhidnya itu udah bener-bener top. Dia nggak cuma memuliakan manusia, pohonnya dimuliakan sama dia gitu, hewannya dimuliakan sama dia, bukan disembah loh. Ini kadang-kadang ya pelintar-pelintiran kayak gini tuh yang kita sesalkan kok muncul gitu dari orang-orang yang berkedok sebagai ustadz lah, sebagai apa gitu, yang katanya ngerti agama tapi boro-boro ngedukung. Beliau ke ulama itu sangat luar biasa. Kalau dulu inget nih ya, pernah omongan beliau waktu di Tasik, kenapa beliau nggak mau melibatkan KDM ini, nggak mau melibatkan Kiai, karena Kiai itu ranahnya langit gitu. Kalau KDM menarik ataupun melibatkan kiai-kiai, guru-guru ini ke ranah politik, itu sama aja merendahkan. Betul Lur. Orang yang pemikirannya udah tauhid banget tuh mikirnya gitu. Nah jadi mungkin itu kejauhan lah ya, tapi kami rasa perlulah setidaknya ini menjadi semacam catatan kami gitu, bahwasanya banyak hal-hal yang bisa kita petik gitu dari kehadiran Kang Deddy Mulyadi ini. Dan tentu saja kita semua berharap jika Uga Wangsit Siliwangi ini ada korelasinya dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi. Dan kemudian beberapa waktu lalu juga Kang Deddy Mulyadi itu sempat mencoba ya telapak kaki beliau itu di situs Batu Tulis tuh di Bogor, dan sangat cocok gitu ya. Ini terlepas dari itu mah kan cuman kebetulan atau gimana ya, ini kita bicaranya secara konsep lah gitu, bahasanya KDM ini sangat luar biasa gitu membela rakyat, dan dia konsisten. Ini yang menurut kami itu sangat luar biasanya di sana. Dan disclaimer juga bahwasanya kami ini secara ikhlas gitu untuk membuat konten tentang beliau, karena kami rasa ada semacam
ikatan batin yang kami pikirkan selama ini gitu kan, tentang kehadiran sosok yang kami rindukan, sosok pemimpin, itu ada di beliau. Dan kita ingat betul bahasanya orang yang sering difitnah gitu. Ya difitnah macam-macam gitu kan. Bahkan ya kami nggak pernah mau membahas tentang pribadi beliau ya, maksudnya kehidupan pribadi, rumah tangga segala macam, karena menurut kami itu nggak penting. Ketika seseorang itu udah masuk ke ranah seorang pemimpin, ya sudah gitu, dia akan, menurut kami dia adalah milik masyarakat gitu. Nah, milik masyarakat, dan kami berharap permasalahan masyarakat yang begitu banyak itu bisa terselesaikan. Ya walaupun ada beberapa pihak yang merasa belum tersentuh oleh beliau, ya harap maklum karena beliau ini kan kakinya cuma 2, tangannya cuma 2. Ya kami yakin beliau pasti sudah menurunkan banyak kebijakan-kebijakan ataupun aparatur pemerintah yang berada di bawah wewenang beliau itu untuk melakukan hal yang terbaik gitu ya Lur ya. Nah jadi mudah-mudahan, mugi-mugi ya, semoga apa yang kita harapkan gitu, hadirnya seorang pemimpin yang betul-betul bisa berpihak kepada masyarakat dan membawa kesejahteraan gitu untuk masyarakat, mudah-mudahan ada pada diri Kang Deddy Mulyadi. Karena kita bisa melihat bagaimana beliau secara konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dan baru kali ini kita melihat seorang pemimpin yang memiliki karisma yang luar biasa kepada masyarakat. Ya ini kalau semesta tidak merestui, hampir mustahil gitu. Dan semesta itu bisa merestui atas izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Lur. Jadi ya mungkin ini dulu lah video untuk kali ini. Ya kami berharap apa yang kami ungkapkan ini adalah sebuah sudut pandang ya kan, keterkaitan antara kehadiran Kang Deddy Mulyadi dengan wangsit dari leluhur kita ya kan, kakek buyut kita. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi semacam harapan baru bagi kita, khususnya warga Jawa Barat, bahwasanya kita sudah menemukan. Karena di akhir dari Uga Wangsit Siliwangi itu disebutkan, silahkan kalian cari budak Angon itu ya. Mudah-mudahan kita semua berharap bahwasanya Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing adalah sosok budak Angon tersebut. Oke Lur, sampai di sini dulu video kali ini. Kami mohon maaf jika ada penyampaian yang belum tepat, dan kami juga mohon maaf jika ada narasi ataupun fakta data yang belum sesuai. Jika dulur semua memiliki sudut pandang yang berbeda, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.